Tes, tes, tes. Halo Sobat Bangku Podcast. Kenalin, gue Mama Bear. Seseorang yang ingin sembuh agar tumbuh. Sebelumnya, gue mengisi podcast untuk diupload ke Spotify dan beberapa platform lainnya. Sekarang sedang mencoba untuk mengepakkan sayap lebih lebar lagi. Berharap banyak sobat-sobat Bangku Podcast di sini yang butuh teman dan juga pendengar yang baik. Mari kita berteman supaya bisa duduk bareng-bareng, ketawain kesialan hidup, dan berproses sama-sama. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis. Kalian bahagia terus ya. Dan selamat mendengarkan. Enggak seperti biasanya nih guys, hari ini gue mau membawakan cerita dari pendengar setia Bangku Podcast yang biasanya yang ngirimin email itu kebanyakan cewek. Tapi sekarang cowok yang ngirim. And I so excited banget nih. Dari request si Babangnya sendiri, dia minta dikasih judul badut. Pertamanya gue bingung ya, kenapa sih dengan badut? Dengan video-video yang berseliweran di FYP gue juga bikin gue penasaran. Tapi saat itu tuh gue gak langsung searching gitu, apa sih badut ini gitu. Nah, pas dapet email abang ganteng ini, baru gue cari tahu apa sih makna badut di tahun 2021 ini? Badut yang biasa gue tahu dan sangat amat gue takutin itu atau bukan? Oke, daripada buang-buang waktu, let's start to find out the answer. Hai kakak Ber. Kakak aja ya biar kayak akrab gitu. Kenalin, aku Dava. Maaf sebelumnya jika cara penulisanku berantakan ya. Seperti judulnya, sekarang aku punya kerjaan sampingan. Iya, sebagai badut. Sebagaimana yang kita tahu, badut itu kan punya tugas menghibur dan juga membuat kita tertawa ya. Nah, seperti itulah aku. Cuma bedanya, aku gak pernah dibayar dan gak pernah mengharapkan bayaran juga. Dan aku hanya menghibur hati satu orang perempuan saja. Perempuan yang amat aku sayangi dan aku kasihi. Aku bertemu perempuan ini ketika akhir tahun 2019. Kami bertemu tidak sengaja di pertandingan game online di kotaku. Dia sebut saja Raisa. Dia bersama teman-temannya ikut tanding dan melawan timku. Temanku yang lain kenal dekat dengan Raisa dan mereka berinisiatif untuk memperkenalkan aku kepada Raisa karena kami sama-sama jomblo. Oke. Pertemuan pertama memang sangat berkesan buat aku, Kak. Seperti layaknya cinta pada pandangan pertama, itulah kali pertama aku merasakannya. Selang 2 minggu kita kenal, dia sering chat aku, kasih kabar dia lagi ngapain, mau kemana, ngapain aja, sampai selalu mengirimin pap tanpa diminta. Nice. Itu jujur aku seneng banget kak. Selang sebulan kami makin deket, sering mabar dan ikut tanding di kafe-kafe. Sering menang juga loh. Karena semakin dekat kami bersama dan aku merasa bahwa Raisa juga punya perasaan yang sama, aku memberanikan diri untuk confess rasa aku ke dia. Tapi tepat sehari sebelum rencana confess itu terjadi, Raisa dikabarkan telah memiliki pacar dan jadiannya sudah seminggu. Aku mendapatkan berita itu dari teman dekatku yang juga teman dekat Raisa. Saat itu ada perasaan hancur sih kak, sakit banget rasanya. Tapi aku mencoba untuk menerima dan meyakinkan bahwa ya udah selama dia bahagia, ya aku juga bahagia. Aku nggak tahu lah ya kalau itu kebodohan atau apa. Yang jelas aku rela. Sampai pada akhirnya satu kejadian terjadi. Pacar Raisa yang bad boy itu ketahuan selingkuh dan menyakiti Raisa. Raisa nangis curhat ke aku. Dia benar-benar down saat itu. Ketika itu juga aku berada di dekatnya untuk menenangkan dan juga menghiburnya. Aku tuh ngerasain sakit yang lebih daripada dia ketika ngelihat dia nangis saat itu, Kak. Sejak saat itu, aku dan Raisa semakin dekat dan akhirnya kita pun jadian. Awalnya semua tampak baik dan bahagia, Kak. Aku juga semakin hari semakin sayang sama dia. Sampai pada akhirnya hubungan kami mulai terasa aneh. Dia udah jarang chat aku duluan, udah jarang kirim pap lagi. Dan akhirnya Tuhan kasih tahu aku lewat teman sekolahku yang tidak dikenal Raisa. Dia mengirimkan aku sebuah foto. Foto itu screenshotan dari status cowok yang bernama Rian.
Di screenshotan itu, si Rian dan Raisa berpegangan tangan dan ada emot love sebagai captionnya. Temenku bilang, "Cuk, bukannya ini cewekmu ya?" Sontak aja saat itu juga aku minta kontak HP cowok itu dan mengajaknya bertemu. Singkat cerita, cowok itu mengaku sudah pacaran dengan Raisa selama 1 bulan, sedangkan kita pacaran udah hampir 6 bulan. Jadi segala kecurigaan dan kebingungan aku selama 1 bulan ini terjawab sudah. Lagi-lagi hatiku dipatahkan, namun bodohnya lagi-lagi aku memaafkan. Kejadian itu aku lupakan dan tak akan pernah aku anggap ada. Raisa berjanji untuk tak mengulangi kesalahannya dan ingin kembali denganku. Aku pun mengiyakannya walau aku tahu banyak teman-temanku yang tidak menyetujuinya. Setelah kejadian itu, hari kami seperti biasa saja, layaknya pasangan pacaran pada umumnya. Namun ada yang berbeda. Entah apa itu aku juga gak ngerti kak, tapi seperti ada yang kurang gitu. Hingga suatu hari, secara tiba-tiba, Raisa memutuskan hubungan kami dengan alasan dia tidak mau menyakiti aku terlalu lama. Dan dia bilang dia merasa tidak pantas untukku dan memutuskan kita untuk berteman saja. Awalnya sulit kak untuk aku menerima sampai akhirnya aku menyetujui dan kita hanya berteman. Tapi anehnya lagi, ketika status kita cuma teman, Raisa tuh selalu ada di dekat aku, lebih perhatian, dan tingkahnya tuh seperti pacar. Jadi aku tuh bingung, apa sih sebenarnya mau wanita ini? Aku nggak bisa mendalami hati seorang wanita kak, bener-bener ngeblank banget buat aku nggak ngerti deh wanita itu seperti apa. Dan yang aku pertanyakan adalah kenapa harus beda saat pacaran dan saat jadi teman. Tapi ya udahlah, aku anggap ya sudah, memang mungkin dia seperti itu. Nah, terus setelah itu 2 bulan kemudian, Raisa putus kontak. Entah alasannya apa, aku juga tidak dapat tahu hingga email ini aku buat. Semua akses chat diblok dan Raisa menghilang begitu saja. Aku sudah menerima apapun sih yang terjadi antara aku dan dia. Cuman aku pengen banget move on dengan cepet dan pengen banget sembuh. Rasanya tuh capek banget menjadi badut bagi orang yang gak pernah menghargain ada aku sama sekali. Gimana ya caranya supaya bisa move on dengan cepat? Kakak punya saran? Terima kasih sudah baca email yang panjang ini. Semoga dijawab ya. Dah. Wow. Hai Dava, terima kasih ya atas cerita yang penuh dengan ketulusan itu kalau gue baca. So, jadi intinya definisi badut di tahun 2021 adalah seseorang yang punya ketulusan, yang ingin orang lain bahagia, walau dia harus terlihat konyol dan menakutkan bagi yang takut, lalu menjadi orang pertama yang menghibur kesedihan dan juga kekecewaan orang lain. Tapi ketika ia terluka dan kecewa, tidak ada yang mau buat jadi badut untuknya. Oke, first of all, dari semua cerita yang kamu bagi, aku cukup kagum loh sama penerimaanmu. Gak gampang loh untuk percaya lagi setelah kepercayaan itu dirobek habis-habisan. Ya mungkin kamu merasakan itu juga, tapi karena rasa cinta dan sayangmu itu sangat amat banyak kepada Raisa, akhirnya kamu mendaunkan ya rasa egoismu itu. Hebat banget sih kamu, how gentle you are. Dan kamu perlu tahu ya Dava, bahwa dari semua yang kamu lakukan itu nggak sepenuhnya salah kok. Kamu hanya memberikan kesempatan sama dia yang nggak bisa melihat atau mungkin dia sedang dikelabui oleh fata morgananya cinta. Dia itu lagi berada di fase bahwa yang tulus itu nggak ada gitu. Sehingga ia terus-terusan mencari di mana sih si ketulusan ini berada. Dan dia juga sedang dimabuk oleh masa pencariannya dia, Dek. Jadi biarin aja dulu. Yang jelas kamu sudah berusaha penuh dan juga mati-matian berjuang buat dia. Selalu ada buatnya, selalu menjadi benang untuk robekan lukanya. And that's enough. Beneran. Nah, sekarang bagaimana supaya kamu bisa moving on dengan cepat? Ya nggak bisa ada yang jamin dong.
Masing-masing dari kita punya kecepatan yang berbeda. Kecepatan itu didapat dari seberapa besar penerimaan kamu atas semua yang kamu lakukan. Sekarang nih, kamu tuh sedang menyalahkan diri kamu sendiri nih pasti. Sedang mengutuk keadaan juga dan judging dia juga pasti. Kenapa sih? Kurang baik apa aku? Kenapa mesti aku? Padahal aku tulus loh. Dan lain-lain. Pasti dominannya itu yang ada di benakmu saat ini. Iya kan? Nah, sekarang coba diganti kata-kata protesnya jadi, oh, memang enggak semua ketulusan ya balasannya tuh baik. Enggak semua perbuatan baik dapat ganjaran yang baik juga. Mungkin dia memang sedang berada di masa pencariannya yang lama. Dia sedang mencari seseorang yang sama sekali dia aja nggak bisa tahu dan dia bisa kenalin. Mana yang beneran tulus, mana yang cuma modus, dia aja nggak tahu gitu. Jadi ya kamu harusnya lebih kayak menerima aja gitu bahwa ini dunia. Nggak selamanya bahagia, nggak selamanya juga kecewa. Dan ini juga bukan drakor yang happy ending ya udah tamat. Yang sad ending ya udah nggak ada kesempatan buat seneng ya bukan. Ini dunia dimana kamu bisa melukiskan atau menceritakan cerita kamu dengan baik, menyelesaikan rangkaian cerita dengan baik pula supaya bisa lanjut ke halaman berikutnya. Ya, kalaupun di akhir cerita kamu tidak bisa memberikan yang baik, setidaknya kamu sudah siap untuk bikin cerita baru di bab selanjutnya. Move on itu berasal dari dirimu sendiri. Perbuatan dirimu sendiri yang bisa menciptakan move on lebih cepat dari biasanya daripada umumnya. Begitu, oke? Jangan pernah menyalahkan atas segala usaha yang udah kamu kerahkan demi seseorang yang gak bisa kamu andalkan. Ambil waktu, kenali dirimu lewat kisah yang sendu. Semoga kamu segera sembuh dan akhirnya kamu bakal tahu kalau kamu tuh punya hati yang spesial. Pakai telur 2, nggak pakai cabe, dikaretin bukan disobek. Bye.